Shalom. Selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dan tentu saja kita semua sehat karena kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya adalah terang. Terang yang bersinar, bukan terang yang diletakkan di bawah gantang dan tidak kelihatan sinarnya. Penatua Deki Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan Gembala kami yang baik, terima kasih atas berkat karunia di pagi ini. Kami boleh ada dalam kesempatan yang indah mendengar firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Nazaret dan sahabat Embun Pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-14 mengatakan seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan tema dalam pembacaan ini adalah orang percaya adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat bahwa Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa yang layak disebut terang dunia adalah mereka yang mengikuti dan percaya kepada Yesus. Dan ini adalah alasan dari tema orang percaya adalah terang dunia. Mari kita wujud nyatakan kehidupan kita sebagai orang percaya yang akan menjadi terang bagi dunia, di mana kehidupan dalam terang adalah suatu tindakan dan perbuatan baik yang nyata di depan orang atau di lingkungan di sekitar kehidupan kita. Matius 5 pasal 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik bukan sekedar perkataan yang baik. Perbuatan yang baik juga bukan sekedar niatan yang baik. Kedua perkataan dan niatan yang baik tanpa disertai dengan perbuatan, maka perkataan yang baik itu kecil dampaknya. Apalagi kalau hanya dalam bentuk niatan saja dan tidak diwujud dalam tindakan, tentu hal tersebut tidak ada gunanya. Orang Spanyol yang tinggal di daerah Rengas bilang sama dengan takoa, sama dengan tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita terkadang menyampaikan perkataan yang baik. Contoh, bahwa sebagai seorang pimpinan di kantor, kita akan melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan bawahan kita. Tapi itu hanya perkataan. Demikian juga, saya memiliki kerinduan atau keinginan untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi dalam tugas mereka. Tetapi ini hanya sebatas niat saja. Saya juga akan berusaha menjadi seorang pelayan yang baik, karena kehidupan saya selalu ada dalam pengasihan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, terkadang kita lupa dan tidak menghormati waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lupa bahwa pekerjaan yang semua juga itu berasal dari Tuhan. Kesehatan yang juga adalah anugerah dan berkat Tuhan dalam melengkapi kehidupan kita, itu semua juga berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga ingin melihat kita bergaul akrab dengan Dia
dalam satu persekutuan peribadatan atau pelayanan yang diberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa di dalam menjalani kehidupan kita, kita berusaha untuk dapat melakukan hal-hal yang baik sehingga kita dapat mencerminkan sebagai terang dunia. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan dan perilaku yang baik dalam suatu tindakan yang nyata, supaya mereka yang ada di lingkungan kita melihat perbuatan yang baik akan memuliakan Bapa kita di sorga. Artinya, sasaran akhir dari tindakan dan perbuatan baik tersebut adalah agar orang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita yang melakukannya. Panggilan untuk menjadi terang yang baik adalah memuliakan Bapa kita di sorga. Artinya, sasaran tadi yang merupakan tindakan perbuatan baik tersebut adalah agar orang memuliakan Tuhan di mana saja kita berada. Dan panggilan untuk menjadi terang juga berarti menegaskan bahwa seorang pengikut Kristus barulah dapat disebut sebagai terang dunia apabila ia percaya dan hidup dalam perbuatan dan kebenaran, dan juga melakukan kebaikan seperti yang sudah Yesus lakukan dalam masa pelayanannya sebagai teladan dalam kehidupannya. Dan jika kita dapat melakukan hal yang demikian, maka orang lain melihat perilaku dan perbuatan kita akan memuliakan Tuhan, di mana hidup yang demikian itu membawa pengaruh yang positif, bukan saja bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi juga bagi orang-orang yang ada di seluruh dunia ini, di mana berbuat baik dan berjalan dalam satu perilaku yang baik akan membuka pintu hati kepada kasih Kristus dan mengubah kehidupan dari kegelapan kepada terang kasih dan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga telah melengkapi kami dengan firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai seorang percaya akan menjadi terang dalam dunia. Kami atau kita harus dapat memberikan contoh dengan perilaku, tindakan, perbuatan yang baik, sehingga orang di sekeliling kita yang melihat akan mengakui sebagaimana Bapa kita di sorga melakukan hal yang sama. Berkati kami, lindungi kami dalam sepanjang kegiatan dan kehidupan serta aktivitas kami hari ini. Ini permohonan kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah